Penunggu meja kosong, dalam dunia kerja modern, Jin pun ada jadwal giliran. Aku mulai kerja di sebuah perusahaan teknologi menengah di Jakarta, PT Sinar Vista Digital. Awalnya kupikir ini cuma kerja kantoran biasa. 9-6, rutinitas, ngopi sachet. Dan atasan yang terlalu suka meeting. Tapi dari hari pertama, aku langsung menyadari ada yang aneh. Namanya Tea Tunet, umurnya 35. Katanya sih udah kerja di situ lebih dari 5 tahun. Tapi perilakunya, seperti karyawan magang yang gak ngerti sistem internal. Padahal posisi kami sama persis. Dia datang kantor hampir jam 11.45 siang tiap hari. Setengah jam kemudian, dia ngajak makan siang. Jam 6 sore, pulang bareng karyawan lain, seolah-olah sudah kerja seharian. Yang jadi masalah, kerjanya hampir gak ada yang selesai. Tapi anehnya, gak ada satupun atasan yang benar-benar menegurnya. Dan giliran kerjaannya macet, aku yang harus beresin. Satu hari, bos membagi tugas antara aku dan Tea Tunet, sebuah proyek klien besar yang cukup penting. Tapi seperti biasa, semua yang dikerjakan hanya aku. Pas aku coba buka folder kerjaan dia di drive internal. Isinya cuma file kosong. Ada satu folder dengan nama aneh, jangan dibuka kalau masih baru, aku buka. Isinya satu dokumen Word, cuma satu kalimat, jangan ganggu yang sedang tidur. Aku pikir itu cuma lelucon receh. Tapi saat aku tanya ke Tea Tunet, dia hanya senyum tipis dan berkata, udah dibuka ya? Nanti kamu ngerti sendiri. Lalu dia pergi. Dan tidak masuk kerja selama 2 minggu. Tapi yang membuatku merinding, ID card dia tetap tercatat absen setiap hari. Dan komputernya menyala setiap pagi. Dia sering pamer sedang jalan-jalan keluar kota, upload foto di Instagram, cerita tentang trip ke Bali, Labuan Bajo, bahkan Thailand. Tapi aku iseng pakai reverse image search. Ternyata semua foto itu dari blog traveling luar negeri. Bukan fotonya, bukan tripnya. Semua bohong. Saat aku konfrontasi, dia hanya bilang, kalau kamu udah capek, kamu juga bisa jalan-jalan dari sini, sambil menunjuk ke kepalanya sendiri. Dia tertawa pelan, lalu masuk ruang meeting kosong. Tapi ketika aku buka pintu itu 5 menit kemudian, ruangan kosong total. Satpam bilang tidak ada yang keluar dari lantai itu sejak pagi. Mulai sejak hari itu, aku sering merasa kursi sebelahku bergerak sendiri. Padahal Tea Tunet tidak pernah terlihat lagi di kantor. Kadang, saat aku sendirian menyelesaikan laporan tengah malam, aku dengar suara keyboard ditekan, padahal hanya ada satu komputer yang menyala, komputerku. Dan suatu malam, saat aku hampir ketiduran di meja kerja, aku melihat siluet seseorang duduk di meja Tea Tunet, punggungnya membelakangiku. Dia mengetik cepat, dengan layar yang tidak menyala. Aku coba dekati pelan-pelan. Tapi sebelum aku sempat menyentuhnya, semua lampu kantor padam seketika. Saat hidup kembali, mejanya kosong. Tapi, tas list dia di sistem internal terupdate otomatis. Beberapa bulan kemudian, aku mulai berubah. Aku datang siang, pulang bareng jam 6, dan gak sadar kerjaan tetap beres, entah oleh siapa. Aku mulai lupa mana kerjaanku, mana kerjaan orang lain. Kadang aku mimpi lagi kerja. Dan saat bangun, filenya sudah selesai, ada di desktop. Aku mulai dengar suara langkah kaki saat aku sendiri. Komputerku nyala sendiri saat aku pulang. Bahkan ada satu folder baru muncul minggu lalu, bernama, Selamat Datang di Giliranmu. Aku buka, ada foto aku sendiri, duduk di meja Tea Tunet, mengetik, dengan mata kosong, di kantor ini. Jika kau terlalu rajin, kau akan menggantikan yang lama. Dan yang lama, tidak pernah benar-benar pergi.